Adik-adik semua, kenalin nama aku Kak Anggi, dan pada kesempatan kali ini aku mau ngajak adik-adik semua buat belajar materi bahasa Inggris nih, yaitu expressing gratitude. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita berdoa dulu yuk sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut ke materinya langsung yuk. Jadi sebelumnya aku udah spill nih kalau hari ini kita bakal belajar expressing gratitude. Tapi adik-adik perlu tahu nih kalau expressing gratitude ini disebut juga thanking dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini mungkin adik-adik udah mulai kebayang apa sih sebenarnya expressing of gratitude ini yang bakal aku sampaikan juga di awal pertemuan hari ini. Selain itu, pada hari ini kita juga akan belajar kapan dan bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengungkapkan ekspresi ini. Dan yang terakhir, kita juga bakal belajar bareng-bareng gimana cara ngerespon orang yang mengungkapkan ekspresi ini kepada kita. Oke, lanjut pada pembahasan yang pertama ya adik-adik, tentang definisi dari expressing gratitude ini. Jadi, expressing gratitude ini adalah sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Nah, dari sini mungkin adik-adik udah tahu nih korelasinya. Kenapa nama lain dari expressing gratitude ini adalah thanking. Oke, fun fact dulu nih mungkin di awal. Adik-adik tahu nggak sih kalau di dunia ini ada three magic word. Jadi, three magic word ini aku spill aja kali ya. Ada yang pertama, meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Dan yang kedua, meminta pertolongan dengan sopan jika kita memerlukan bantuan. Dan yang terakhir, yang berkaitan erat dengan apa sih yang mau kita pelajarin hari ini, yaitu kita harus mengucapkan terima kasih atau thank you jika orang lain memberikan pertolongan kepada kita. Jadi adik-adik di sini nggak perlu lihat tutorial-tutorial YouTube, nggak perlu juga pengen jadi Deddy Corbuzier buat bisa sulap, karena dengan belajar expressing dan thanking ini kita udah bisa loh buat jadi magician gitu. Nah, next kita serius nih adik-adik. Jadi karena thank you ini atau mengucapkan terima kasih udah merupakan hal yang umum banget, dan pastinya kakak yakin udah adik-adik lakuin sering banget di kehidupan nyata ataupun sosial. Maka dari itu di sini aku nyantumin sebuah contoh di mana ada yang namanya Mark dan Lia ini lagi ngomong-ngomong nih lewat telepon karena mereka berdua ceritanya lagi di rumah aja gara-gara pandemi kayak kita di sini nih. Nah, mungkin adik-adik udah bisa baca dan pahami apa sih sebenarnya yang diomongin Mark sama Lia ini. Dan pada kali ini aku bakal nyampein poin-poinnya aja nih. Bisa di-skip dan dilanjut lagi kalau adik-adik udah baca. Oke, aku anggap adik-adik di sini udah baca, dan di sini aku mau nyimpulin dari percakapan Mark dan Lia, kita bisa lihat ada 4 ekspresi untuk mengungkapkan terima kasih. Nah, keempat ekspresi ini udah aku tandain dengan warna pink, yaitu thanks a lot yang udah diucapkan Mark atau terima kasih banyak kepada Lia atas berita yang Lia sampaikan nih. Selanjutnya ada thanks for that. Nah, Lia ini mengucapkan ekspresi ini karena Lia berterima kasih atas doa yang udah disampaikan Mark sebelumnya. Selanjutnya, Mark dan Lia masing-masing sama-sama mengucapkan thanks dan thank you di akhir pembicaraan, gitu adik-adik. Nah, dari sini mungkin adik-adik udah bisa memahami dong, sebenarnya expression of gratitude ini nggak seribet itu dan sesimpel apa yang udah kita lakukan sehari-hari. Buat lebih dalam lagi, materi kali ini aku punya beberapa ekspresi untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Nah, poin pertama ada thanks dan juga thank you. Poin kedua ada thanks a lot dan juga thank you very much. Dan masih banyak lagi poin-poin di sini yang bisa adik-adik baca sendiri-sendiri ya. Nah, di sini aku cuma mau mengingatkan lagi, kalau dari banyak poin-poin di sini, adik-adik harus bisa pilih nih, mana sebenarnya poin atau kata-kata yang bisa kita ucapkan sehari-hari, dan mana sih kata-kata yang bisa kita pakai untuk
acara formal, ngomong sama orang yang lebih tua, sama orang yang dihormati, atau butuh sekedar kata-kata baku aja. Nah, di sini untuk ngobrol-ngobrol santai sehari-hari, adik-adik bisa pakai poin pertama dan kedua nih, seperti thank you, thanks, dan thanks a lot. Nah, sedangkan kalau misalnya adik-adik lagi ada di acara resmi dan mau berkata-kata atau berterima kasih secara baku, adik-adik bisa menggunakan poin yang ini nih, poin ketiga hingga ke bawah. Contohnya, I'm so grateful of, atau let me express my gratitude, dan lain sebagainya. Oke, di sini udah paham ya adik-adik? Lanjut. Nah, sebelumnya kita udah belajar nih, gimana cara mengucapkan terima kasih atau mengekspresikan rasa syukur kita. Selanjutnya, kita harus tahu dong, respon apa sih yang harus kita berikan kalau ada orang lain yang mengucapkan terima kasih kepada kita dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, di sini aku juga ada contoh percakapan nih, sehari-hari antara aku dan teman aku, namanya Linda. Nah, di sini adik-adik bisa baca sendiri dan bisa pause videonya, nanti bisa lanjut lagi kalau kalian udah baca. Oke, aku anggap kalian udah baca nih. Jadi di sini aku mau menyampaikan aja dan menyimpulkan di percakapan antara aku dan teman aku yang namanya Linda ini ada dua respon for thanking expression. Yang pertama ada that's nothing atau nggak apa-apa kok, dibawa santai aja. Kayak gitu kali ya kalau di bahasa Indonesiain. Dan yang selanjutnya ada ini kata-kata yang umum banget. Kayaknya adik-adik udah tahu sejak umur 1 hari nggak sih? Ini ada you're welcome atau sama-sama. Nah, selanjutnya ada juga nih beberapa list respon lainnya untuk menyatakan balasan atas thanking tadi. Seperti yang paling umum ada you're welcome, ada juga don't mention it, ada juga that's alright, anytime, it's nothing, no problem, dan lain sebagainya. Tapi nih adik-adik, yang perlu diingat sama seperti sebelumnya, di sini adik-adik harus bisa pinter-pinter memilih kondisi. Adik-adik lagi berbicara dengan siapa dan dalam acara apa. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi bicara santai aja, adik-adik bisa memakai poin-poin di sini. Nggak apa-apa, semuanya bisa dipakai. Tapi hati-hati banget kalau adik-adik lagi ngomong nih sama guru adik-adik, sama ibu guru, adik-adik nggak bisa asal-asal ngomong yang agak-agak santai gitu ya. Nah, misalnya adik-adik bisa pakai poin ketiga, seperti I'm glad that I can help you, ma'am. Kayak gitu nih adik-adik. Nah, mungkin karena respon di sini udah jelas, kita bisa ke agenda selanjutnya, yaitu ada latihan soal. Nah, berhubung penjelasan materi hari ini udah cukup sampai di sini, aku nyediain ada 5 latihan yang terdiri dari 4 pilihan ganda yang bisa adik-adik kerjakan secara individu, dan soal terakhir, yaitu soal kelima, ada latihan yang bisa adik-adik kerjakan secara berkelompok. Tapi nggak perlu khawatir, karena nggak susah-susah, latihan ini bisa adik-adik bentuk dengan teman adik-adik, cukup berdua aja juga nggak apa-apa, kalau mau lebih juga oke-oke aja, tinggal adik-adik diskusin aja, karena di sini adik-adik dan teman adik-adik bakal bikin percakapan dalam bahasa Inggris yang setidaknya harus memuat 1 ucapan terima kasih dan 1 responnya. Kalau misalnya mau lebih, oke banget kok adik-adik, nggak apa-apa, bakal jadi nilai tambahan. Nah, sekian dari aku. Berhubung semuanya udah jelas, terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa tanya ke aku aja atau kakak-kakak tis lainnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.